Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajarannya. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 4, yaitu pembelajaran 1 dan 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah selesai, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu juga dapat dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Teks, mari kita baca teks bacaan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah biji. Di dalam biji itu ada yang namanya embrio, calon tumbuhan baru. Selanjutnya di dalam biji itu juga ada yang istilahnya kotiledon. Kotiledon itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya di bagian luar biji itu namanya selimut biji. Gunanya untuk melindungi biji. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian dari biji. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat efektif, di mana salah satu ciri kalimat efektif itu adalah memiliki unsur subjek predikat. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dengan menggunakan unsur kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, tadi kita ada membaca teks bacaan perkembangbiakan dengan biji. Nah, dari situ kita bisa mengambil beberapa kata yang bisa kita buat ke dalam kalimat. Misalnya di situ ada kata biji, pohon, dan bunga. Mari kita buat ke dalam kalimat dengan menggunakan unsur SPOK. Petani membawa biji jagung untuk ditanam. Petani ini adalah subjek. Membawa itu adalah predikat. Ingat ya, predikat adalah kata kerja yang merupakan unsur yang menyatukan suatu kegiatan yang dilakukan. Sedangkan biji jagung adalah objek. Objek itu merupakan sesuatu yang dibebani pekerjaan oleh pelaku dalam kalimat. Pelakunya siapa? Yaitu subjek, petani. Sedangkan untuk ditanam itu adalah keterangan. Ya, ini dia. Petani membawa biji jagung untuk ditanam. SPOK. Sekarang kalimat yang kedua. Dari kata pohon. Doni menanam pohon mangga di belakang rumah. Doni ini sebagai subjek, menanam sebagai predikat, pohon mangga sebagai objek, di belakang rumah merupakan keterangan. Keterangan apa? Ya, keterangan tempat.
Selanjutnya kita ambil dari kata bunga. Wati menyiram bunga setiap pagi. Wati ini adalah subjek, menyiram predikat, bunga objek, setiap pagi adalah keterangan waktu. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah bisa membuat kalimat lengkap yang mengikuti unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan? Ya, Miss berharap kamu sudah bisa membuat kalimatnya. Tugas untuk melatih anak-anak dalam menentukan kalimat dengan menggunakan pola subjek, predikat, objek. Miss membuat beberapa kalimat. Nah, sekarang anak-anak buat di buku PS dan jawabannya dikirim ke Miss melalui WA. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembagian. Di kelas 2 kamu sudah belajar tentang pembagian kan? Nah, di kelas 3 ini kita akan mengulang kembali pembagian. Pembagian itu adalah apa? Ya, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, sekarang perhatikan contoh. Udin dan kawan-kawan akan membuat mosaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, kita perhatikan soal ya. Tadi Pak Guru itu mempunyai 10 biji kacang merah. Dia akan membagikan kepada 2 kelompok. Berarti pembagiannya yaitu 10 dibagi 2. Nah, sekarang kita melakukan pengurangan berulang yang hasilnya tidak bisa lagi dikurangkan ya. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya tidak bisa lagi ya kita kurangkan. Kalau kita lihat ada berapa banyak angka 2-nya? Ya, ada 5 ya. Jadi kita buat bersusun panjang. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyaknya biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Untuk bilangan yang lebih besar pembagiannya dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 bagi 2. Nah, kita bisa menggunakan metode pembagian bersusun atau porografit. Nah, ini adalah simbol. Ini adalah simbol porografit. Ya, kita tulis di sini 52 dibagi 2. Ya, 52 dibagi 2. Nah, pertama kita ambil dulu angka di awalnya yaitu 5. Karena pembagian itu adalah pengurangan berulang, maka kita kurangkan ya sampai hasilnya tidak bisa dikurangkan lagi. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ya. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 1. Nah, hasil 2-nya ini kita letakkan di atas. Sekarang kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 angka 4 ini kita tulis di bawah 5. 5. Selanjutnya kita kurangkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Angka 2 boleh kita langsung turunkan. Nah, selanjutnya kita bagi 12 dibagi 2. Berapa 12 dibagi 2?
Kalau kamu belum bisa juga, kita bisa menggunakan pengurangan berulang yang hasilnya sampai tidak bisa dikurangkan lagi. Ya, 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ya, jadi hasilnya tidak bisa dikurangkan lagi. Kalau kita hitung, angka 2-nya itu ada berapa? Ya, ada 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita letakkan di atas. Nah, selanjutnya kita kalikan 6 yang di atas ya. 6 dikali 2 sama dengan 12. Selanjutnya kita kurangin. Ya, 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah Miss sampaikan semoga bermanfaat dengan kamu. Dan jika ada tugas, kamu boleh langsung kerjakan. Terima kasih.